Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Saya Gabriela Michelle Hendry. Saya Devin Christian Aditya. Saya William Levianus. Saya Reza Beben Arga Kurniawan. Kali ini kami akan membahas mengenai modul CNN dan pengenalan pola. Pada kode ini merupakan persiapan data untuk melatih CNN. Program akan mengimpor dataset bernama CIFAR 10, di mana dataset ini merupakan gambar yang terbagi dalam 10 kategori. Model akan melatih data dengan melakukan normalisasi dengan membagi nilai pixel dengan 255 sehingga setiap pixel berada dalam rentang 0 hingga 1. Kemudian label kategori diubah ke dalam format one hot encoding agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada CNN. Model ini menggunakan arsitektur sekuensial, yang berarti lapisan-lapisan ditambahkan secara berurutan. Proses ini dimulai dengan lapisan konvolusi mengekstrak fitur gambar. Kemudian pada lapisan relu akan mengubah nilai negatif menjadi 0. Setelah itu dimensi gambar akan dikurangi, tetapi tetap mempertahankan informasi. Pada lapisan konvolusi yang kedua, model akan mengekstrak fitur lebih kompleks, lalu peta fitur 2D akan diubah menjadi vektor 1D, yang nantinya akan diteruskan dan diproses untuk menghasilkan hasil prediksi. Lalu pada fungsi aktivasi softmax, memberikan probabilitas untuk setiap kelas dengan nilai tertinggi yang menunjukkan kelas yang diprediksi. Fungsi model compile digunakan untuk mengkonfigurasi model sebelum pelatihan untuk meminimalkan error. Lalu fungsi loss categorical cross entropy digunakan untuk klasifikasi multikelas, menghitung perbedaan antara prediksi dan target sebenarnya. Jadi semakin besar perbedaan, semakin tinggi nilai loss yang akan didapatkan. Selain untuk menunjukkan presentase prediksi yang benar selama pelatihan. Lanjut. Model fit digunakan untuk melatih model dengan menggunakan data pelatihan selama 10 epoch. Jadi selama pelatihan, 20% dari data pelatihan itu akan dipisah untuk mengevaluasi performa model pada data yang tidak digunakan dalam pelatihan. Proses ini membantu model untuk mengenali pola dalam data sambil memantau akurasi dan loss pada data pelatihan dan validasi untuk mencegah overfitting. Next. Setelah pelatihan selesai, kode ini mengevaluasi kinerja model pada data uji menggunakan fungsi ini akan menghitung nilai loss dan akurasi pada data uji, yang nantinya digunakan untuk menilai seberapa baik model dapat memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Membuat prediksi pada data uji, X-test, menggunakan model yang telah dilatih. Fungsi model predik menghasilkan distribusi probabilitas untuk setiap kelas pada setiap gambar uji. Kemungkinan kita untuk melihat bagaimana model mengklasifikasikan gambar tersebut berdasarkan probabilitas setiap kelas. Kode ini digunakan untuk memvisualisasikan performa model selama pelatihan dengan menampilkan dua grafik, akurasi dan loss. Grafik pertama menunjukkan perubahan akurasi pada data pelatihan dan validasi, sementara grafik kedua menunjukkan perubahan nilai loss. Kode ini membuat dua subplot dalam satu kanvas dengan sumbu X untuk epochs dan sumbu Y untuk akurasi atau loss.
Fungsi PLT Legend membedakan data pelatihan dan validasi, membantu memantau kinerja model dan mengidentifikasi overfitting. Lalu, unguided CNN. Pada kode ini menggunakan image data generator untuk augmentasi dan normalisasi dataset susu. Train data gen menambahkan variasi data pelatihan dengan merotasi, menggeser, memperbesar, membalik, dan menyesuaikan kecerahan gambar. Sementara tes data gen hanya melakukan normalisasi. Keduanya membagi dataset menjadi 80% data pelatihan dan 20% data validasi dengan validation split. Data gambar diambil dari folder dan dibagi menjadi dua bagian, data pelatihan dan data validasi. Gambar diubah ukurannya menjadi 150 x 150 pixel. Dikelompokkan dalam batch berisi 32 gambar dan diberi label sesuai nama subfoldernya dalam format kategori. Parameter subset training digunakan untuk memuat data pelatihan, sedangkan subset validation untuk data validasi, sehingga data dari satu sumber dapat dibagi dengan mudah. Untuk membangun dan melatih model CNN, dimulai dengan lapisan konvolusi untuk mengekstraksi fitur, diikuti oleh lapisan pooling untuk mengurangi dimensi. Setelah itu, data di-flatten dan diproses untuk klasifikasi. Dengan output menggunakan fungsi aktivasi softmax, model dikompilasi dengan Adam Optimizer dan categorical cross-entropy sebagai loss function untuk klasifikasi multi-class. Model dilatih dengan callback untuk menghentikan pelatihan. Jika file loss tidak membaik selama 8 epochs berturut-turut, selain itu, laju pembelajaran akan dikurangi. Jika file loss tidak memperbaiki selama 5 epochs berturut-turut. Dengan menetapkan batas bawah untuk laju pembelajaran, kedua callback ini membantu model untuk menghindari overfitting, mempercepat konvergensi, dan memastikan pelatihan yang lebih efisien. Oke, selanjutnya kita menggunakan model fit untuk melatih model dengan data pelatihan dan validasi selama 5 epoch. Jadi data akan di training sebanyak 5 kali dan selama pelatihan stopping yang menghentikan pelatihan lebih awal jika model tidak membaik, dan reduce error quantile mengurangi laju pembelajaran jika tidak ada perbaikan pada model. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Fungsi ini akan menampilkan akurasi pada data yang diuji secara ringkas. Oke, selanjutnya pada kode ini digunakan untuk memvisualisasikan grafik akurasi dan loss model selama pelatihan dan validasi. Dengan menggunakan matplotlib, grafik pertama menunjukkan akurasi pelatihan dan validasi seiring berjalannya epoch, sementara grafik kedua menunjukkan nilai loss untuk pelatihan dan validasi. Kemudian kode ini memilih secara acak satu gambar dari setiap kode dasar susu. Jadi pada awal code ini kita akan membuat list image. Nah, kemudian akan dilakukan perulangan untuk mengacak alamat dari image data susu yang tersedia, sehingga batch yang dihasilkan akan berbeda-beda setiap kali dijalankan. Kemudian model menampilkan gambar hasil prediksi beserta label dan probabilitas kelas yang diprediksi. Pada code ini akan dijadikan 3 label yang berbeda, yaitu ada susu Denkau, susu Milo, dan susu SGM. Pada setiap modelnya itu akan ditampilkan probabilitas
sesuai prediksi yang telah diprediksi. Oke, selanjutnya untuk guided pengenalan pola. Kode ini digunakan untuk memproses gambar dan mendeteksi wajah. Pertama, gambar akan dibaca menggunakan dan dikonversi ke dalam format grayscale untuk memudahkan proses deteksi wajah. Selanjutnya, file model deteksi wajah akan dimuat. Model ini digunakan untuk mendeteksi wajah dalam gambar dengan metode deteksi berbasis fitur Hash Cascade. Kode ini mempersiapkan data dan model untuk tahap deteksi wajah yang lebih lanjut. Baik, untuk kode selanjutnya di sini akan mendeteksi wajah dalam gambar dan menggambar kotak di sekitar wajah yang terdeteksi. Yang pertama untuk fungsi detect multiscale, fungsinya ini akan mencari wajah di dalam gambar grayscale. Kemudian menggunakan perulangan yang di bawahnya yaitu cv2.rectangle yang akan menggambar kotak pada wajah yang terdeteksi berwarna hijau. Dan untuk parameternya sendiri di situ adalah image-nya, gambarnya. Dan untuk X yang pertama digunakan sebagai starting point. Kemudian untuk X plus W dan Y plus H digunakan sebagai endpoint-nya. 0,255,0 adalah warna kotaknya, yaitu RGB dari warna hijau. Dan angka 4 di situ mewakilkan ketebalan dari kotaknya itu sendiri. Dan terakhir nanti gambar akan diubah ke format RGB supaya dapat ditampilkan dengan benar. Untuk kode yang selanjutnya ini digunakan untuk menampilkan gambarnya yang telah diproses ke ukuran kanvas yaitu 20 kali 10 inci. Kemudian gambarnya ini akan ditampilkan termasuk dengan kotak pembatas yang telah dibuat dari wajah yang terdeteksi. Dan plt.axis off ini digunakan untuk menghilangkan sumbu dari plt ini sendiri. Nah, jika aksis ini masih on, nanti dalam gambar akan muncul angka-angka koordinat sehingga tampilannya tidak bersih. Dan kemudian untuk guided yang kedua, pengenalan pola hampir sama dengan guided yang pertama, namun pengenalan pola ini menggunakan kamera sehingga deteksinya secara real time. Nah, kode ini digunakan untuk memuat deteksi menggunakan deep learning. Ada dua file yang harus di-import yaitu file model dan file bobot. Dan dibaca dengan fungsi readNet from Cafe. Dan fungsi ini digunakan untuk mendeteksi wajah menggunakan jaringan saraf. Kemudian pada fungsi detect frame ini digunakan untuk mendeteksi wajah dalam setiap frame video menggunakan deep learning. Nah, program ini akan membuka kamera, kemudian fungsinya ini akan memproses setiap frame dengan mengubah jadi input yang diterima model deteksi wajah. Pada perulangannya itu, jika confidence deteksinya lebih dari setengah, maka kotak pembatasnya itu akan dibuat. Dan frame yang telah diproses itu akan ditampilkan. Kemudian kode ini digunakan untuk menampilkan hasil deteksi wajah secara real time menggunakan kamera dan menampilkan hasilnya. Nah, program ini akan membaca frame video secara terus-menerus dan memproses setiap framenya untuk mendeteksi wajah dan menggambar kotak pembatas pada real time yang terdeteksi. Untuk hasilnya sendiri nanti akan ditampilkan pada jendela dengan judul Real Time Face Detection with Confidence Score. Dan apabila pengguna ingin menutup jendela deteksinya ini, dapat menekan tombol Q. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan mengenai guided dan unguided dari modul CNN dan juga guided dari modul pengenalan pola. Kami berterima kasih kepada setiap penonton yang telah mendengarkan penjelasan kami dari awal sampai akhir dan kami juga meminta maaf apabila kami ada salah kata dalam kami menjelaskan modul ini. Terima kasih.